Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Karsidi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah fondasi penting bagi terciptanya peradaban suatu bangsa. Untuk itu, pemaknaan akan arti pendidikan menjadi hal yang penting bagi para pendidik. Terkait dengan pemikiran di atas, ada hal-hal yang menunjang dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Antara lain, pendidikan yang menuntun kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman, tambo pendidikan, budi pekerti, dan pendidikan yang menghamba kepada anak. Pendidikan yang menuntun kodrat anak. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun kekuatan kodrat anak. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun kodrat anak juga perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan fisik maupun sosial di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kondisi zaman saat anak bertumbuh. Kodrat alam di Kota Demak tentunya akan berbeda dengan kodrat alam yang ada di Papua. Proses menuntun kodrat anak akan lebih maksimal jika disesuaikan dengan kondisi alam tempat anak tinggal dan juga kondisi sosiokulturalnya. Sosiokultural serta norma-norma yang ada di lingkungan alam anak tinggal menjadi kodrat anak yang perlu dituntun untuk ditebalkan. Tambo pendidikan. Pendidikan holistik diperlukan untuk menumbuhkan sikap bijaksana pada anak. Dalam perumpamaan yang disebutkan dari modul dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, tambo pendidikan diibaratkan pengukir kayu yang akan membuat ukiran kayu terbaiknya. Untuk membuat ukiran kayu yang baik, pengukir kayu perlu memahami ilmu tentang kayu, jenis-jenis kayu, mengerti tentang keindahan ukiran, dan pengetahuan mengenai beragam jenis ukiran, baik zaman sekarang maupun dahulu, di negeri sendiri maupun asing. Dengan demikian juga, pendidik perlu mempelajari ilmu pendidikan yang terdiri dari ilmu hidup batin manusia, ilmu hidup jasmani manusia, ilmu kesopanan, ilmu keindahan, dan ilmu tambo pendidikan. Budi pekerti. Menurut teori konvergensi, anak diibaratkan
seperti kertas yang sudah berisi penuh dengan coretan, namun masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menuntun anak untuk menebalkan garis tersebut. Garis diibaratkan sebagai tabiat-tabiat yang ada pada anak. Jika tabiat buruk, maka pendidik perlu tetap menuntunnya agar tetap samar-samar. Watak inteligibi memang dapat menutupi kekurangan yang dimiliki pada anak watak biologis. Namun, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dengan menguasai diri, seseorang akan dapat mengalahkan tabiat-tabiat yang tidak baik tersebut. Oleh karena itu, menguasai diri adalah tujuan dari pendidik. Penguasaan diri tersebut muncul dalam hal budi pekerti. Seseorang yang memiliki budi pekerti memiliki keseimbangan antara pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, dan kemauan atau karsa yang terwujud dalam tenaga atau pekerti. Sempurnaan budi pekerti akan membawa anak dalam kebijaksanaan. Pendidikan yang menghamba pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Hal ini berarti semua hal yang dilakukan pendidik, orientasinya adalah murid. Murid sebagai tokoh utama dalam pendidikan. Oleh karena itu, semestinya tidak ada lagi kekerasan dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh pendidik. Seorang pendidik layaknya orang tua bagi anak yang dididik, dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan penuh kasih sayang dengan rasa hormat. Sebagai refleksi yang saya rasakan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menghantarkan peserta didik dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, saya semakin mantap dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru. Semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tut wuri handayani meyakinkan saya bahwa sosok guru ketika di depan selalu menjadi contoh, di tengah-tengah menjadi penyemangat, dan di belakang selalu menjadi pendorong bagi siswa. Saya sangat bersyukur sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, terlebih dahulu saya bergabung dengan USAID Prioritas yang konsen dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang dipraktekkan tidak jauh berbeda dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Model pembelajaran yang berpusat pada anak, yang dikenal dengan istilah I-Care, introduction atau pengantar, connection atau menghubungkan, application, penerapan, reflection, refleksi, dan extension, penguatan. Model pembelajaran dengan I-Care ini diawali dari guru menghantarkan pembelajaran dengan menanyakan kehadiran, kesehatan, dan juga menayangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setelah itu, langkah connection atau mengoneksi, mengaitkan antara materi pelajaran
dengan dunia nyata. Langkah berikutnya adalah application atau kegiatan inti yang mana pembelajaran berpusat pada siswa atau peserta didik, mulai dari mendiskusikan masalah yang sudah disepakati bersama, kemudian juga mengkomunikasikan hasil diskusi kepada kelompok lain, yang kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan refleksi yang dilakukan oleh guru, termasuk juga extension atau penguatan. Dari model pembelajaran yang saya praktikkan di kelas, peserta didik merasa tertantang untuk melakukan aktivitas belajar. Mereka merasa nyaman, bahkan waktu yang tersedia serasa masih kurang. Selain pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran juga dapat memunculkan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 diantaranya keterampilan berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi, dan kreatif. Demikian kesimpulan dan refleksi saya atas pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan pembelajaran di kelas. Mohon maaf atas kekurangan. Guru tergerak, guru bergerak, dan guru menggerakkan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.